Kalau berbicara soal sistem pertahanan Iya. tadi kan ada, Inggris, kemudian juga ada Prancis Mhm begitu mhm yang kita mhm. tahu juga, Mmm. merupakan sekutu dari Amerika Mhm. Serikat, tapi kemudian mereka juga justru, Mmm. menolak Mmm begitu mmm. wilayahnya untuk Mmm dijadikan, mmm. tempat atau Mhm mhm pangkalan mhm. begitu untuk menyerang Iran. Mmm. Nah, sistem pertahanan Indonesia gimana nih kalau ngelihat, lagi bergejolak nih dunia nih, perang ini? Itu pertanyaan yang susah ya. Pertanyaan susah tapi mudah. Iya, saya rasa, kemarin kita setelah serangan 28 itu, kita kan ada siaga 1 ya. Mhm. Siaga 1 yang, telegramnya bocor Iya. tanggal 1 Maret itu telegram Betul. Panglima dan, kemudian, di tengah kegaduhan itu yang kita lihat adalah, apakah, ini merespons tentang perang itu sendiri. Jadi kesiapsiagaan kita, terus bagaimana kita mencoba untuk, apa namanya, dampaknya jangan sampai ke Indonesia. Tetapi sebenarnya yang menarik buat saya tuh ada, 3 hal. Pertama, kalau memang, kesiapsiagaan itu ditujukan untuk merespons, bahaya Bahaya. dari, dampak perang Perang. Timur Tengah, Mhm. mungkin yang tidak terkatakan atau tidak tersampaikan ke publik itu kita sedang menghadapi bahaya apa? Penjelasan itu Iya, belum clear ya? iya. Mhm. Kemudian yang kedua adalah status siaga itu untuk Untuk merespons ancaman yang mana? apa? Mhm mhm Heeh. mhm. Terus kemudian, apa namanya, yang ketiga itu, ini, apa namanya, apa dampak yang, apa namanya, paling nyata yang akan dihadapi oleh Indonesia, ketika, perang ini, berlarut gitu ya. Mmm. Perang atau konflik antara, Israel, Amerika Amerika dan Serikat, Iran, Iran itu, akan panjang gitu. Karena ini pasti akan terdampak ke Indonesia. Kenapa? Salah satu indikasinya adalah penutupan Selat Hormuz itu. Kita tahu Selat Hormuz adalah urat nadi 20% dari pasokan minyak dunia Mhm. dan, sekarang, apa namanya, semua di negara-negara lain sudah sigap untuk, membuat kebijakan darurat untuk mengamankan bagaimana kalau itu berpengaruh kepada negaranya. Singapura, Malaysia, Korea Selatan, Bangladesh, India dan lain-lain itu sudah menyiapkan kebijakan-kebijakan kedaruratan itu, Pembatasan pembatasan ada BBM. harus 7% yang nggak bisa di Mhm. ini, terus kemudian WFH. iya benar. Dan, kemudian ganjil genap yang soal Mhm. penghematan Mhm energi itu kan mhm juga dilakukan mhm. ada di negara Vietnam Dan kalau nggak salah. Indonesia? Nah, itu tadi pertanyaannya adalah, kita ini bingung ya soal siaga 1 itu. Kita tuh bingung gini, kecepatan aksi pemerintah itu, tidak sama dengan kejelasannya. Jadi ketika itu bocor tanggal 1 Maret, itu kan, apa namanya, Kapuspen baru menyampaikan, penjelasannya tanggal 7 Maret dan Panglima tanggal 10 Maret. Mhm. Nah ini kan masyarakat sudah bertanya-tanya, gaduh, kenapa tiba-tiba ada deploy pasukan begitu banyak di Jakarta dan di daerah-daerah lain. Mhm. Tapi, katakanlah di Jakarta, bagaimana, kemudian kita, itu pun kita juga belum mendapatkan penjelasan yang clear, artinya, penjelasan yang, menjawab pertanyaan-pertanyaan publik itu. Ada apa ini, deploy pasukan, sebegitu banyak gitu. Mmm. Kita nggak ngerti bahaya apa yang sedang, apa namanya, apakah ada 2, apakah perang itu sendiri nanti akan berdampak langsung sementara kita tidak tahu apa indikasi-indikasi yang menyatakan itu atau, dampak itu lebih kepada, soal ekonomi, soal sosial, soal, apa namanya, politiknya dan Mhm. Nah itu lain-lain. yang jadi pertanyaan saya jadi, status siaga 1 yang diberikan oleh, Panglima TNI atau dikeluarkan oleh Panglima Mhm. TNI ini memang merespon konflik global yang saat ini terjadi Mhm. ataukah kemudian ingin meredam, Mmm. pertanyaan publik? Nah, saya kira sampai hari ini pun kita juga sama-sama bertanya-tanya Mbak, karena gini, justru saya tertariknya kenapa telegram bocor? Apakah ini karena kecerobohan internal? Atau memang Atau memang sengaja dibocorkan Mmm. karena, apa namanya, untuk publik tuh aware kenapa tiba-tiba banyak sekali TNI bergerak, misalkan seperti itu. Nah, sebetulnya kalau itu pun ada terjadi, itu nggak apa-apa.
tetapi penjelasan ini yang sebetulnya yang diperlukan publik. Transparansi dan penjelasan agar publik itu kemudian tidak cemas, tidak gelisah. Ini kan tidak ada penjelasan, malah justru penjelasannya adalah ini rutin dan lain-lain. Kalau rutin kenapa dengan jumlah yang begitu Besar. banyak dan tidak ada penjelasan sama sekali. Jadi sebetulnya pertanyaan Mbak Adisti itu sama dengan pertanyaan kita kebanyakan bahwa sebenarnya ada apa gitu. Apakah benar karena bicara soal dampak, tapi dampak apa yang harus kita hadapi? Karena Mbak, publik itu berhak tahu tentang informasi ini. Karena apa? Ini juga membantu pemerintah bahwa publik itu dengan caranya masing-masing bersiap-siap untuk menghadapi itu gitu. Jadi kalau ini semua publik akhirnya gelisah, gaduh, distrust terjadi dan itu justru Banyak lebih sekali bahaya. disinformasi begitu ya, berita betul. bohong, ada hoax Betul, begitu. betul. Ini makin mengaburkan. Betul. Ini jadi PR juga ya Iya, untuk pemerintah. Iya.